Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifalukum? Apa kabar anakku semua? Semoga kalian tetap semangat dalam beraktivitas belajar dari rumah secara daring. Hari ini Pak Agus sebelum menyampaikan materi daring, hari ini tanggal berapa? Kalian ingat hari ini hari apa? Hari ini adalah tanggal 14 Agustus tahun 2020. Kebetulan hari ini memperingati hari jadinya Pramuka. Oleh karena itu Pak Agus sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya tolong kalian kepalkan tangan ke depan, ya. Kita ucapkan secara bersama-sama ya. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi hari ini betul adalah hari ya, ulang tahun Pramuka. Tolong kalian tetap semangat bahwa kalian merupakan anggota Pramuka yang mana sebagai tunas bangsa, sebagai generasi bangsa yang bisa memberikan contoh yang baik dalam beraktivitas belajar ya, termasuk saat ini kita diuji dengan adanya pandemi COVID-19. Tetap tunjukkan jati diri kalian sebagai anak yang penuh semangat untuk selalu ya mencintai negeri ini dan selalu berdoa demi kebaikan negeri ini. Jaya Pramuka ya, jaya selalu untuk NKRI. Anak semua, pada hari ini Pak Agus nanti akan menyampaikan materi melanjutkan bab 2. Tolong alangkah baiknya kalian siapkan buku LKS PAI dan buku tulisnya. Pak Agus nanti akan menyampaikan materi-materi secara runtut. Kalian bisa buka, kemudian bisa catat materi-materi yang penting dari video pembelajaran hari ini. Oleh karena itu Pak Agus minta sebelum kita belajar, mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayo kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Anak-anak semua, setelah tadi kita doa sebelum belajar, Pak Agus hari ini akan menyampaikan materi tentang mengenal nama Allah ya, dengan asmaul husnanya dan kitab sucinya. Anak semua, yang pertama ya, tujuan pembelajaran daring kali ini dengan materi mengenal nama-nama Allah dengan asmaul husnanya dan kitab sucinya. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah apa? Meyakini adanya Allah SWT yang maha mematikan, maha hidup, maha berdiri sendiri, dan maha esa. Yang kedua, memahami makna asmaul husna, al-mumit, al-hayyu, al-qayyum, dan al-ahad. Yang ketiga, mengamalkan asmaul husna dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, memahami makna diturunkannya kitab suci Allah melalui Rasulnya sebagai pengamalan ya, rukun iman. Berikutnya, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui asmaul husna. Anakku semua, perlu kalian ketahui asmaul husna ada 99. Di sini kita belajar beberapa nama Allah ya, asmaul husna sesuai dengan materi kelas 5. Di antaranya apa? Al-Mumit yang mengandung arti yang mematikan, Al-Hayyu yang berarti yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri atau mandiri, kemudian Al-Ahad yang maha esa. Di sini kalian nanti Pak Agus jelaskan beberapa hal ya yang terkait dengan materi ini tentang asmaul husna dari Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad.
Berikutnya, anakku semua, bagaimana kita memahami makna Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad? Agus akan jelaskan secara runtut. Yang pertama, Al-Mumit, Allah Maha Mematikan. Artinya Allah mematikan setiap makhluknya sesuai kehendaknya. Hidup dan mati adalah kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Hayyu, Allah Maha Menghidupkan. Artinya apa? Allah Maha Hidup tanpa ada batas waktu. Berbeda dengan makhluknya, hidup di bawah kuasaannya. Allah yang Maha Hidup akan senantiasa mengawasi kehidupan makhluknya. Oleh karena itu, sebagai makhluknya seharusnya menjalankan hidup ini dengan sebaik-baiknya, beribadah kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian yang ketiga, Al-Qayyum, Allah Maha berdiri sendiri atau mandiri. Allah dalam segala kehendaknya tidak membutuhkan bantuan makhluknya. Allah mengendalikan setiap apa yang ingin diwujudkan, mengatur sendiri segala sesuatu sehingga terlaksana secara sempurna dengan mandiri tanpa tergantung kepada siapapun. Yang keempat, Al-Ahad, Allah Maha Esa. Artinya Allah itu Esa atau satu, tidak berbilang atau terdiri dari bagian-bagian yang menjadi satu. Esa dalam sifatnya karena tidak sama dengan makhluknya. Allah tidak sebagai bapak atau ibu dan tidak memiliki anak. Berikutnya, mengamalkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Anakku semua, ketika tadi kita mengetahui dari arti dan maknanya, ya, beberapa nama Asmaul Husna tadi yang bagus jelaskan. Sekarang Pak Agus akan menyampaikan dari beberapa hal yang bisa kita amalkan dari Asmaul Husna tersebut. Yang pertama, Al-Mumit, Allah Maha Mematikan. Kita sebagai manusia harus yakin bahwa kematian itu ada dan akan kita alami sesuai ajal yang ditentukan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, mari kita persiapkan diri dengan beramal sholih, rajin sholat, rajin mengaji, rajin belajar, patuh kepada orang tua dan guru. Yang kedua, Al-Hayyu, dengan kehidupan yang diberikan oleh Allah SWT, seharusnya kita bersyukur dengan menjaga tubuh kita dari perbuatan yang diharamkan. Oleh karena itu, agar hidup kita sehat dan kuat, kita bisa rajin berolahraga, mengatur pola makan yang seimbang atau tidak berlebihan, menjaga kebersihan badan kita, sehingga dengan hal itu kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lebih baik. Kemudian, Al-Qayyum, Allah mendidik kita dengan sifatnya agar kita sebagai makhluknya harus belajar hidup mandiri dalam menyelesaikan permasalahan. Jangan sedikit-sedikit bersikap manja, selalu meminta bantuan orang lain, selagi hal itu bisa kita atasi dengan sendirinya. Semisal, menyiapkan diri saat akan belajar, tidak terus-menerus meminta bantuan orang tua, ya, atau teman kita, ya. Bahkan dari aktivitas bangun tidur pun kita harus bisa mandiri, dari menata selimut, ya, merapikan, ya, bantal, ya, sampai kita akan berangkat ke sekolah, ya, sampai pulang, nanti kita pulang, ya, harus bisa melakukan aktivitas secara mandiri. Kemudian yang keempat, Al-Ahad, bagaimana kita belajar dari, ya, nama Allah Al-Ahad, bahwa Allah itu Esa. Kita sebagai hambanya sepantasnya meyakini bahwa Allah itu satu dengan segala hal yang diaturnya. Ya, kembali pada diri kita sebagai manusia yang terlahir dari orang tua kita, juga harus belajar untuk percaya diri, ya. Kita sebagai makhluk Allah, kemudian berani dan menyelesaikan tugas dengan tanggung jawab sendiri. Berikutnya, anakku semua, pada materi kali ini selain kita mengenal asma Allah atau Asmaul Husna, beberapa hal tadi yang sudah Pak Gus jelaskan, kita berikutnya mengenal kitab suci Allah. Di antaranya apa saja? Pak Gus sampaikan sebelumnya,
Kitab Allah artinya kumpulan firman-firmannya yang diwahyukan kepada para rasulnya. Kitab suci Allah diturunkan kepada rasul pilihan yang disampaikan kepada umatnya untuk menjadi petunjuk dan pedoman hidup. Dengan berpedoman kepada kitab Allah, manusia akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Kitab suci Allah itu ada 4, yaitu diantaranya apa? Yang pertama, kitab suci Taurat diturunkan ke Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan ke Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian nama-nama kitab, ya, beberapa hal penjelasan tentang kitab suci Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita imani, ya, yang harus kita imani. Anak semua, berikutnya Pak Agus akan menjelaskan beberapa nama kitab tadi, ya. Kitab suci Taurat. Kitab Taurat diwahyukan Allah SWT kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup bagi kaum Bani Israel. Kemudian kitab suci Taurat yang asli berisikan tentang akidah, hukum-hukum syariat yang sudah tidak ada lagi. Namun saat ini kitab Taurat dipalsukan, ya, oleh kaum Yahudi, ya, yang saat ini menjadi negara Israel, itu sudah menyelewengkan keaslian kitab suci Taurat. Yang beredar di kalangan orang-orang Yahudi saat ini bukanlah kitab Taurat aslinya, melainkan palsu, sebab mereka telah melakukan perubahan-perubahan dari ajaran aslinya. Para ulama pun sepakat bahwa kitab suci Taurat yang murni sudah tidak ada lagi. Taurat yang beredar saat ini lebih tepat dikatakan sebagai karangan, ya, atau tulisan orang-orang Yahudi yang saat ini menjajah negeri Palestina. Kita doakan saudara kita di Palestina bisa segera merdeka dari tangan Yahudi laknatullah. Oleh karena itu, kitab suci Taurat saat ini yang dipakai orang Yahudi Israel itu, ya, berbeda pada zamannya, pada waktu diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Anak semua, berikutnya Pak Agus akan menjelaskan tentang kitab Zabur. Kitab Zabur itu apa? Kitab Zabur adalah kitab yang diwahyukan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud hanya diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengikuti syariat Nabi Musa. Jadi melanjutkan kitab suci Taurat tadi. Maka pokok ajaran kitab Zabur berisi tentang zikir, ya, tentang zikir, kemudian tentang nasihat dan hikmah, tidak memuat syariat. Jadi dalam isinya itu banyak hal-hal, ya, kata nasihat, ya, ada hikmah, ada pelajaran-pelajaran dalam kaum sebelumnya, ya, yang mana Allah meminta Nabi Daud untuk menyampaikan kepada umatnya. Firman Allah SWT terkait dengan adanya kitab suci Zabur dalam surat Al-Isra dijelaskan, wa atayna Dawud zabura. Artinya apa? Dan kami berikan Zabur kepada Daud alaihissalam. Di sini dalam surat Al-Isra ayat 55. Berikutnya anakku semua, yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil itu apa? Kitab Injil itu diwahyukan oleh Allah SWT, ya, kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil yang asli memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah Allah SWT agar manusia mengesahkannya dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, dan juga menjelaskan bahwa di akhir zaman nanti akan lahir Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Ahmad yang bernama Ahmad, artinya itu Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, kitab Injil yang beredar sekarang hanyalah hasil pikiran manusia, bukan wahyu Allah. Seperti halnya tadi kitab Taurat, ya, itu buatan manusia yang mana sudah banyak perubahan.
banyak amandemen seperti undang-undang gitu ya. Jadi misalnya ada saat ini yang dipakai orang Nasrani, teman-teman kita, ya kita tetap menghargai. Ada kitab Injil Matius, Injil Lukas, Injil Yohanes. Ya, di antara Injil tersebut banyak terdapat perbedaan dan bahkan bertentangan dari Injil yang asli atau otentik. Kemudian berikutnya ada juga yang dinamakan Injil Barnabas. Ini oleh para ulama Islam ya dianggap yang sesuai dengan ajaran tauhid. Injil ini saat ini informasinya atau kabarnya diamankan di negara Turki, yang mana Injil ini banyak isi-isi yang menjelaskan ya atau menyesuaikan dengan ajaran tauhid atau yang asli seperti yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Namun Injil jenis ini tidak dipakai oleh orang-orang Kristen Nasrani. Dengan demikian, yang wajib dipercaya oleh umat Islam hanyalah Injil yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi walaupun mungkin ada kesamaan ini tauhidnya, ya walam kita sebagai umat Islam tetap meyakini bahwa Injil yang asli itu saat ya diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Berikutnya firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah yang menjelaskan tentang kitab suci Injil. Wa atainahul injila fihi hudaw wa nura, yang artinya dan kami telah memberikan kepada Isa alaihissalam kitab Injil yang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Ini dalam surat Al-Maidah ayat 46 sudah dijelaskan oleh Allah SWT. Berikutnya kitab suci Al-Quran. Anakku semua, perlu kita pahami, walaupun pada dasarnya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita tahu ya apa yang dimaksud kitab suci Al-Quran, namun perlu kita ketahui kembali, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Jadi tidak seketika, bertahap ya. Jadi ketika Rasulullah dijumpai malaikat Jibril, kadang saat mimpi ya, kadang juga saat waktu di Gua Hira itu ya yang pertama kali ya, kita bisa melihat sejarahnya diturunkannya kitab suci Al-Quran atau nuzulul Quran. Kemudian turunnya Al-Quran disebut tadi ya nuzul Quran, yaitu wahyu pertama berupa surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi, yang saat itu di Gua Hira ketika Rasulullah Muhammad SAW sedang berkhalwat, sedang istilahnya itu sendiri di dalam gua, yang mana ketika itu dijumpai oleh malaikat Jibril. Ketika itu Rasulullah menggigil sampai rumah, kemudian ditenangkan oleh istrinya yang bernama Siti Khadijah. Kemudian anakku semua, kitab suci Al-Quran terdiri dari 30 juz ya, 144 surat, kemudian 6.666 ayat, kemudian 74.437 kalimat ya atau lafaz ya, dan 325.345 huruf. Jadi ini perincian dari ulama ya, tafsir ya, ataupun mungkin ulama yang belajar dalam bidang Al-Quran, mengkategorikan sekian-sekian dari jumlah ya, baik juz, surat, ayat, kalimat, dan huruf dalam Al-Quran. Kemudian turunnya Al-Quran ya disebut nuzul Quran tadi ya, wahyu pertama berupa surat Al-Alaq ya, 1 sampai 5 diturunkan pada malam 17 Ramadan tadi ya. Kemudian sedangkan ayat yang terakhir turun adalah surat Al-Maidah ayat 3. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah ketika beliau Rasulullah
sedang menunaikan haji wada atau haji perpisahan. Karena saat itu beberapa hari kemudian sudah menerima wahyu, beliau Rasulullah Muhammad SAW wafat. Inilah yang menjadikan kesedihan ketika ada pertanda dari Allah SWT. Rasulullah berwasiat dalam haji wada, menyampaikan nasihat, menyampaikan hal-hal ataupun ya bisa dikatakan ada sedikit firasat umat Islam, sahabat-sahabat Rasulullah yang saat itu merasa bahwa Rasulullah tidak akan mendampingi kita lagi, dan saat itu adalah hari terakhir perjumpaan para sahabat dengan Rasulullah. Kemudian Al-Quran diwahyukan ya kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagian isinya menghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapinya dengan hukum yang sesuai dengan hukum syariat yang saat ini ya, sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan abadi sepanjang masa, sepanjang zaman, berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman, serta pedoman dan petunjuk bagi manusia dalam menjalankan kehidupan di dunia agar tercapai kebahagiaan di akhirat. Firman Allah dalam surat Al-Maidah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran yang membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi terdahulu, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Jadi kitab suci Al-Quran itu dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 48 menjelaskan sebagai kitab-kitab yang terdahulu itu sudah dikuatkan, ataupun mungkin Al-Quran itu fungsinya untuk membenarkan apa-apa yang mungkin tidak lengkap ya, ataupun tidak menyesuaikan dengan ajaran-ajaran nabi-nabi yang terdahulu. Oleh karena itu Al-Quran melengkapi kesempurnaan dari kitab-kitab sebelumnya. Anakku semua, Pak Agus akan menyampaikan tentang kitab suci Al-Quran tadi ya, bahwa kita sebagai umat Islam ya, sebagai generasi agama Islam, tolong kalian tekuni ya membaca Al-Quran sedikit-sedikit ya. Kalaupun yang belum lancar, insya Allah dengan sedikit-sedikit dari makhraj tahfidz, dari makhraj dengan tajwidnya kalian mulai pelajari. Insya Allah dengan baca Al-Quran banyak nilai pahalanya, satu huruf pun dinilai pahala yang berlebih, bahkan berlipat-lipat. Apalagi membaca surat ya, dari ayat ke surat, kemudian juz sampai berapa juz yang kalian baca, syukur-syukur kalian hafalkan ya, minimal juz amma ya. Untuk kelas 5 sudah mulai ya melancarkan hafalannya dari surat-surat yang ada di juz amma itu ya, juz 30 tersebut ya. Anak semua, Pak Agus sudah menyampaikan tadi ya beberapa hal terkait dengan materi kali ini tentang Asmaul Husna ya, yang tadi sudah Pak Agus jelaskan. Kemudian mengenal nama-nama kitab suci Allah yang wajib kita imani, termasuk mengamalkan dari rukun iman ya, rukun iman tentang iman kepada kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Demikian anak-anakku semua materi yang dapat Pak Agus sampaikan hari ini. Apabila ada hal yang kurang paham, kurang jelas, kalian bisa cermati kembali dengan membuka buku LKSPAI, atau juga bisa menggunakan akses internet ya, mencari materi-materi yang belum jelas tadi. Bisa mungkin ditambahkan ya materi-materi dari Pak Agus, sehingga kalian wawasannya lebih luas ya. Tolong wawasannya jangan sampai hanya sebatas buku LKS saja, atau mungkin Pak Agus hari ini yang disampaikan. Kalau memang ada yang belum jelas ya, kalian bisa tanya kepada orang tua atau punya buku-buku pelajaran yang lain
ya, buku-buku agama ya. Insya Allah materi yang kita bahas kali ini semoga memberi manfaat ya. Semoga kita terus semangat dalam belajar dan beraktivitas di rumah sehingga ya kita lalui ya masa pandemi COVID-19 ini dengan lebih baik ke depan. Terima kasih. Walafumkum dari Bagus. Sebelum kita akhiri belajar kali ini, mari kita akhiri dengan baca doa penutup majelis terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-qalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.